Oke. Itu saya pikir. Kita juga perlu dengar ini bagaimana pendapat dari Profesor Salim Said, ini guru besar Universitas Pertahanan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Profesor Salim Said. Waalaikumsalam. Ya, Prof tadi sudah menyimak paling tidak ya, tapi kalau mengingat apa yang terjadi dengan diorama di Museum Kostrad ini, kalau menurut Anda deh, simpelnya etis atau tidak sih hal ini terjadi? Begini, sebenarnya urusan diskusi ini sudah selesai setelah Bapak Said Didu menjelaskan. Dia yang paling afdol menjelaskan karena beliau punya pengalaman, punya pengetahuan mengenai aset negara. Begini, ketika Pak Nasution Pangkostrat waktu itu membangun itu diorama, maka diorama itu sudah bukan menjadi miliknya, itu sudah menjadi milik lembaga. Kalau itu milik lembaga, maka itu harus dijaga oleh orang yang memimpin lembaga itu pada kapan saja. Sekarang kan Pak Dudung itu yang memimpin Kostrad. Jadi seyogianya beliau tidak menyerahkan keputusan itu kepada Pak Nasution. Saya mendapat informasi itu alasan agama, katanya Pak. Ini susah nih, karena wartawan disuruh mencari Pak Nasution, menghindar terus. Mestinya ini kalau beliau menjelaskan, cepat selesai urusan. Tidak perlu ada satu acara demokrasi kita malam ini. Tapi menurut cerita, beliau itu sebagai orang beragama merasa bersalah karena membuat patung. Itu bisa dimengerti. Saya ingat, saya pernah di negeri Belanda mau memotret penjaga museum perpustakaan Snokhorgronya ini ahli Islam, penasehat agama kepada pemerintah Belanda. Yang jaga itu cucunya. Dia tidak mau dipotret karena dia merasa sebagai orang Islam, kakeknya kan masuk Islam menurut ceritanya, dan tidak boleh dipotret. Jadi kita nggak berhasil memotret. Tapi ini kan pribadi. Yang terjadi dengan yang kita bicarakan ini, yang di Kostrad ini, tidak pribadi. Pribadi ketika diberikan oleh Pak Nasution kepada Kostrad. Setelah itu masuk kepada Kostrad, barang itu sudah menjadi milik publik dan harus dijaga oleh orang yang memimpin lembaga itu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Said Didu tadi. Jadi sebenarnya mestinya Pak Said Didu, Pak Dudung, kacau, udah tua, suka kacau. Pak Dudung tidak membolehkan itu barang diganggu-gugat. Sebab itu barang bukan miliknya Pak Jenderal Nasution itu lagi, mantan Pangkostrat. Sudah menjadi milik negara dan seluruh aset Kostrad itu dijaga oleh Pangkostrat yang bertugas dalam hal ini Pak Dudung itu. Jadi nggak perlu. Nah, kenapa ini menjadi ribut? Bukan karena gedung itu sendiri, bukan karena barang itu sendiri. Karena ini bulan September. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak siapa tadi itu. Banyak kejadian tapi tidak September. September itu kan ada makna khusus. 30 September Gestapo sekian puluh tahun yang lalu. Oke. Nah, karena ini terjadi pada bulan September, ribut bulan September, dan ketika mulai muncul di pers, ada rekaman keterangan Pak Nurmantio, tidak segera dijelaskan. Ribut baru dijelaskan. Saya misalnya dari pagi tadi, sudah dikejar-kejar wartawan, dimintai keterangan. Saya bilang, saya tidak bisa kasih keterangan. Apa sebenarnya yang terjadi? Mestinya lebih segera diberikan penjelasan, jangan sampai ribut. Itu satu soal. Soal kedua yang menarik adalah Pak Dudung ini terkenal karena beliaulah yang pertama memasang patung Bung Karno di AMN, Akademi Militer. Kemudian diikuti oleh Prabowo, pernah jadi menantu Pak Harto, membuat patung itu patung yang sama, patung Bung Karno di Kementerian Pertahanan, dan nampaknya juga Lemhanas, begitu ya.
Prabowo tidak terlalu dipersoalkan orang, apalagi tidak bulan September. Tapi ini sekarang karena soal Pak Dudung dihubung-hubungkan, beliau itu menjadi memasang patung Bung Karno di AMN Magelang, dan kabarnya beliau akan menjadi KSAD. Lalu kalau ditarik ke belakang, beliau itu adalah menantu Mayor Jenderal Ghazali, Khalid Ghazali, yang salah seorang tokoh dari Baitul Muslimin, hubungannya dengan PDIP. Jadi dicari-cari hubungannya. Apa itu benar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu menjadi bahan pembicaraan orang. Sekarang ini orang suka bicara tentang Gestapo karena ini bulan September. Begitu. Apakah ini tanda PKI bangkit? Saya dari dulu dan orang Indonesia pertama yang terang-terangan mengatakan PKI itu sudah bangkrut. Lihat aja, Uni Soviet bubar, Cina jadi kapitalis, Vietnam jadi kapitalis, Ceko, saya pernah menjadi duta besar di Ceko, tidak ada lagi sisa komunis itu. Di Eropa Timur sudah tidak ada lagi, semua jadi komunis. Semua meninggalkan komunis. Itu tanda bahwa komunis itu tidak laku lagi. Nah, kok di Indonesia orang masih ngomong itu, sejarahnya lain. Bubarnya PKI di Indonesia itu disertai dengan pertumpahan darah, baik yang dibunuh oleh PKI, para jenderal, maupun yang terbunuh, orang PKI terbunuh. Itu meninggalkan apa? Meninggalkan dendam. Jadi besar kemungkinan yang kita bicarakan, yang kita hadapi ini, yang mengancam kita ini, dendam-dendam. Anak-anak PKI, keponakan PKI yang banyak terbunuh, ini ada kebebasan untuk ngomong. Jadi serang aja. Itu yang saya takut yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, ini yang harus dihadapi. Ini harus kita hadapi. Jangan tambah kacau negeri kita. Begitu. Jadi susah saya mengerti soal diorama itu tanda kebangkitan PKI. Terutama kemudian setelah dijelaskan oleh Pak Nasution itu. Sayangnya itu tidak segera dikemukakan, dan sayangnya pula Pak Dudung itu membiarkan itu terjadi. Padahal menurut aturannya, seperti dijelaskan oleh Pak Said Didu tadi, itu tidak boleh, sebab itu bukan haknya Pak Panglima Kostrat siapapun. Baik, Prof. Salim itu Said. hak milik negara. Baik, terima Kira-kira kasih banyak. begitu. Prof. Salim Said sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Mas Eko ditanggapi dulu karena tadi Bang Saidu mengatakan ini pelanggaran, Mas Eko. Ada pidananya bahkan. Iya, kalau saya sih simple aja. Diskusi kita akhirnya bukan kebangkitan PKI, ini soal aset negara aja kan. Kan problemnya sekarang, bagian dari itu. Problemnya sekarang ketika ada orang mengkait-kaitkan dengan kebangkitan PKI sebuah hal yang simple. Kalau memang, dan kita belum tahu status patung itu apakah benar aset negara atau secara pribadi waktu itu Kepang Kostrat yang buat, kan kita belum tahu. Kalau itu aset negara ya bisa di tracking dengan tadi seperti yang Pak Said Didu bicarakan. Tapi kan itu berada di suatu museum yang memang jadi aset negara. Sama kan orang pensiunan ada barangnya ketinggalan diambil lagi kan nggak masalah. Kan bisa seperti itu. Gini Mas Eko. Gitu. Ada nilai sejarah yang sangat orang maklumi bahwa itu detik-detik yang sangat menegangkan tanggal 1 Oktober dan itu digambarkan. Jadi saya berpendapat orang yang setuju itu membongkar, kalau dia setuju bahwa itu peristiwa sangat penting, minimal dia mengganti. Karena sudah museum, mengganti dulu baru, umpamanya Ayah Nasution anggaplah bukan aset negara. Ini punya saya, tapi saya menduga bukan punya dia, yakin saya, ada punya keyakinan. Jadi bisa saja kalau Pak Dudung menganggap itu peristiwa penting, maka sebentar dulu bos, aku ganti dulu deh karena ini peristiwa penting. Jadi kemungkinan besar ada dua kombinasi. Tidak menganggap peristiwa penting yang itu, tapi publik masih menganggap itu peristiwa penting. Itu agak gitu. sensitif juga ini Bang Said, Ya. pernyataannya. Kalau tidak menganggap itu peristiwa penting karena Nah, bagian dari jejak sejarah. Ya, kalau dia menganggap peristiwa penting, seorang pemimpin itu pasti menyatakan ini peristiwa penting bagi Angkatan Darat. Tolong jangan dihapuskan dulu, saya ganti dulu deh, kira-kira. Gini Pak Said, ada banyak diorama PKI, ada banyak sejarah lubang buaya dan lain-lain, itu banyak banget dan itu masih ada sampai sekarang.
saya ingin pastikan bahwa apakah tadi saya setuju bahwa ini kalau ini aset negara kita tracking dengan seperti logika tadi. Nggak boleh aset negara dihilangkan dan lain-lain. Tetapi jangan buru-buru menarik bahwa ini adalah problemnya PKI yang nggak juga. Ini menurut saya terlalu melompat gitu loh. Tetapi jangan juga menyatakan tidak. Ya kan tinggal kadarnya saja. Yang saya ingin ulangi Pak, bahwa kalau Pak Dudung menganggap bahwa ini tonggak sejarah bagi Angkatan Darat sangat penting, maka dia pasti berpendapat, oke deh saya maklumi tentang kepercayaan kepercayaan Anda tentang patung. Maka kalau memang ini patung Anda, tolong kasih waktu saya untuk mengganti deh. Kira-kira begitu logikanya. Tapi kalau saya tambahkan sedikit. Tapi kalau kita lihat Bang Fadlizon, judul kita kan besar, komunis bangkit lagi. Nah, nanti kami juga ingin dengar apakah pendapat dari sejumlah narasumber, tapi tahan dulu usai jeda saat lagi di Catatan Demokrasi.